I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Septiani dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan membacakan tugas remedial, yaitu soal-soal produktif. Nomor 1. Salah satu sumber rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan adalah, jawabannya E. Mutasi pegawai. Nomor 2. Salah satu prosedur pengadaan PNS adalah adanya pengumuman lowongan yang disampaikan melalui media massa yang memuat minimal hal-hal berikut, yaitu jawabannya A. Nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, instansi yang butuh. 3. Kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia adalah pengertian dari pegawai. Jawabannya A. Pengadaan. 4. Rekrutmen pegawai melalui outsourcing tidak boleh dilakukan terhadap, jawabannya C. Penitipan anak. 5. Informasi yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan tes kesehatan bagi calon pegawai atau pelamaran adalah E. Status perkawinan. 6. Perhatikan data berikut. 1. Rekrutmen pegawai. 2. Seleksi. 3. Perencanaan kebutuhan. 4. Pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Dari data tersebut, prosedur pengadaan pegawai adalah sebagai berikut. Jawabannya D. 3, 1, 2, dan 4. Nomor 7. Perusahaan dalam menyelenggarakan proses rekrutmen biasanya menggunakan sumber internal dan eksternal. Berikut yang bukan termasuk sumber rekrutmen eksternal adalah B. Mutasi. 8. Pegawai atau pejabat yang akan mengangkat sumber diundang secara tertulis paling lambat sebelum pengambilan sumpah atau janji pegawai. Jawabannya A. 1 hari. 9. Jenis humas yang berada di kepolisian dan berhubungan dengan kelompok minoritas, hak warga negara, dan kejahatan disebut jenis humas. C. Organisasi sukarela. 10. Aspek yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai hingga pegawai tersebut semakin produktif adalah aspek E. Produktivitas. 11. Visi humas pemerintah, misi humas pemerintahan, dan strategi humas pemerintahan adalah bagian dari B. Aturan kehumasan. 12. Berikut yang termasuk khalayak utama dalam suatu perusahaan adalah A. Masyarakat luas. 13. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu imbalan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya disebut A. Profesi. Adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat disebut B. Etika. Nah, 15. Semua orang yang terkena dampak produk tetapi bukan anggota organisasi merupakan jenis pelanggan. D. Internal pemerintah. 16. Produk perusahaan yang mengangkat nilai dan keunggulan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain disebut A. Profil produk. 17. Unsur dasar laporan keuangan terdiri dari B. Aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. 18. Hak memiliki dari kreditur disebut sebagai C. Utang. 19. Diketahui modal awal sesuatu perusahaan sebesar 100 juta, PRIP sebesar 10 juta, dan laba tahun berjalan sebesar 50 juta. Besarnya modal akhir adalah D. 140 juta. 20. Hak kekayaan pemilik merupakan istilah dari C. Modal. 21. Di bawah ini hal-hal yang termasuk pos-pos aktiva kecuali C. PRIP. 22. Dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Analisis transaksi tersebut adalah A.
harta bertambah, yaitu perlengkapan salon, utang bertambah. 23. Keharusan membayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu adalah utang. 24. Salon Wida memiliki data sebagai berikut. Aktiva 50 juta, kewajiban 17.500.000. Dengan demikian ekuitas perusahaan sebesar B 32.500.000. 25. Suatu proses perkenalan perbedaan karakteristik dan keunggulan dari produk perusahaan sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang ditawarkan merupakan pengertian dari B. Promosi. 26. Yang bukan termasuk ciri-ciri promosi penjualan adalah A. Biaya relatif tinggi. 27. Berikut yang merupakan tujuan utama dari promosi menurut Pandi Tejiptono adalah A. Menginformasikan. 28. Menginformasikan, memengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan merupakan B. Tujuan promosi. 29. Dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan dari kegiatan promosi A. Sasaran promosi. 30. Dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan dari kegiatan promosi A. Sasaran promosi. 31. Metode promosi yang berupa pengurang harga yang diberikan kepada pembeli yang dimaksud dengan menotifikasi pembeli untuk membeli barang lebih banyak lagi adalah diskon. 32. Komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan yang membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya disebut A. Personal selling. 33. Administrasi sarana dan prasarana mencakup seluruh kegiatan terkait dengan pengelolaan saran dan prasarana. Kegiatan pada suatu kantor berikut ini yang tidak dapat dikategorikan sebagai penetap administrasi sarana dan prasarana yakni manajer membuat laporan kinerja perusahaan di mana keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membeli peralatan kantor. 34. Adinda merasa kurang nyaman dengan ruang kerjanya karena tampilan ruang kantornya yang monoton sehingga ia sering merasa bosan dalam bekerja. Untuk merubah ruang kantor agar menjadi lebih nyaman, maka yang perlu dilakukan Adinda adalah C. Menambah hiasan seperti akuarium, lukisan, dan vas bunga. 35. Kertas, tinta, penjepit kertas, penggaris merupakan contoh-contoh saran kantor yang tergolong D. Melengkapi dengan peralatan untuk memudahkan pekerjaan. 36. Suatu kantor masih meliputi mesin ketik manual yang sudah tidak digunakan lagi dan hanya disimpan di dalam gudang. Penerapan fungsi administrasi sarana dan prasarana yang akan dilakukan kantor tersebut adalah C. Fungsi penghapusan. 37. Kegiatan berikut yang merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang paling tepat yakni A. Mencatat semua saran dan prasarana yang dimiliki. 38. Suatu kantor tidak melaksanakan program K3 perkantoran di kantornya. Apabila hal ini terus diteruskan, maka hal yang mungkin terjadi ialah C. Pegawai rentang mengalami cedera akibat kerja. 39. Rita merupakan manajer keuangan di perusahaannya. Setiap hari dalam bekerja, ia selalu berkutat dengan data-data keuangan berupa angka atau uang. Untuk memudahkan Rita dalam bekerja, misalnya dalam mengolah data keuangan perusahaan hingga dapat laporan dengan mudah, maka mesin kantor yang diperlukan Rita ialah D. Komputer. 40. Faktor yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan akan sarana dan prasarana yakni D. Teknik pembukuan barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.